Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Sang Ilmu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari bab hari kiamat. Adapun pembahasan kita pada hari ini meliputi pengertian hari kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah iman kepada hari kiamat. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus beriman atau percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Iman atau percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat atau hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Peristiwa hari kiamat atau hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu surat yang ke-101, ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Narun hamiyah. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat sughra ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri.
Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon sehingga gunung menjadi gundul dan terjadi tanah longsor. Kemudian, ketika kita membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan bencana banjir. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa ini di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari kiamat, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu kapan terjadinya kiamat. Nabi Muhammad SAW oleh Allah hanya diberitahu mengenai tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku menyerupai laki-laki. Yang kelima, banyaknya peperangan dan kerusuhan yang terjadi di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Dan yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Kemudian selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui pengertian dan tanda-tanda hari kiamat dan kita telah meyakininya, maka ada hikmah yang dapat kita ambil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita akan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti sholat 5 waktu, puasa, dan sebagainya. Nah, demikianlah teman-teman semua pembahasan kita pada hari ini mengenai hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.